Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holidah Hafni Nasution dari kelas 3A Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Dosen pengampu Profesor Dr. Hajjah Helmiati MAG dan Bapak Bilhaki Putra SPDI MPD sebagai asisten dosen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Islam Asia Tenggara. Baiklah, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, Islam sebagai agama yang benar dari Allah, tersebar dengan cepat atas izinnya dan atas perjuangan Rasulullah SAW. Islam diterima dengan masif secara besar-besaran di seluruh dunia. Tidak kurang dari 2/3 penduduk bumi sekarang adalah Muslim. Islam tersebar dengan perjuangan sahabat dan para wali-wali Allah di berbagai daerah. Coba sebutkan kapan Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara dan kapan Islamisasi secara besar-besaran terjadi. Jelaskan. Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara pada abad ke-7, sedangkan Islamisasi secara besar-besaran terjadi ketika perkembangan Islam di Asia Tenggara mencapai fase ketiga, yaitu fase di mana penyebaran agama Islam telah menyelimuti hampir ke seluruh wilayah Asia Tenggara, tidak lepas dari dukungan para dai-dai Islam yang mengajak para tokoh-tokoh penting kerajaan untuk masuk Islam, sehingga hal ini menjadi dukungan terhadap perkembangan Islam secara intens. Pertanyaan kedua adalah, Islam dicitrakan sebagai agama yang keras dan radikal oleh segelintir orang barat dan para orientalis yang tidak adil dalam menilai. Mereka melihat Islam dari kacamata yang keliru. Walaupun tidak menutup mata kita, masih ada muslim yang berbuat kesalahan. Akan tetapi, itu tidak bisa membuat Islam yang sempurna itu tercoreng oleh tingkah oknum umatnya. Islam itu sempurna, sedangkan muslim tidak. Coba sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi watak, karakteristik, ciri khas yang membedakan Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Perbedaan antara Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah diantaranya yaitu, yang pertama, Islam Asia Tenggara memiliki watak yang lebih damai, ramah, dan toleran, serta sangat akomodatif terhadap adat dan kebudayaan lokal. Sedangkan Islam di Timur Tengah lebih mengutamakan kekerasan. Yang kedua yaitu Islam di Asia Tenggara merupakan Islam wasatiyah atau Islam moderat yang lebih terbuka, tidak mengusung arus keras, mencintai perdamaian tanpa mengenal batasan agama. Dan yang ketiga yaitu Islam yang lebih fleksibel terhadap perkembangan modern dan juga kebudayaan. Pertanyaan nomor 3 adalah, berdasarkan narasi pada nomor 2 di atas, coba sekarang sebutkan dan jelaskan apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Di antaranya, yang pertama, masuknya Islam di Asia Tenggara. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara dilakukan dengan cara damai dan tidak ada unsur paksaan serta kekerasan dalam dakwah Islam. Islam di Asia Tenggara dibawa melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah, sedangkan Islam di Timur Tengah secara umum menggunakan kekuatan militer. Yang kedua yaitu proses adaptasi dengan kebudayaan lokal serta kondisi yang beraneka ragam. Asia Tenggara merupakan kawasan wilayah yang setiap daerahnya memiliki perbedaan yang beraneka ragam dan dalam hal kebudayaan. Oleh karena itu, Islam di Asia Tenggara mengalami pertautan dengan budaya lokal, sehingga tidak mengherankan jika Islam Asia Tenggara memiliki beragam karakter keislamannya.
Pertanyaan nomor 4, berdasarkan narasi pada nomor 1, coba sekarang sebutkan dan jelaskan siapa-siapa saja yang berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jelaskan pihak mana yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Yang menyebarkan Islam di Asia Tenggara adalah Asyumardi Azra. Beliau mempertimbangkan 3 teori. Yang pertama yaitu teori dai. Penyebaran Islam adalah para guru dan penyebar profesional. Mereka secara khusus memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Kedua, ada teori perdagangan. Islam disebarkan oleh para pedagang. Para pedagang muslim menyebarkan Islam sambil melakukan usaha perdagangan. Yang ketiga itu ada teori sufi. Jones mengatakan bahwa para sufi pengembara yang terutama melakukan penyiaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Para sufi telah berhasil mengislamkan jumlah besar penduduk Nusantara setidaknya sejak abad ke-13. Jadi yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara adalah para sufi atau pengembara. Pertanyaan yang terakhir yaitu, Islam masuk ke Asia Tenggara dengan berbagai proses dan runtutan peristiwa-peristiwa bersejarah. Coba sebutkan dan jelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ada 3 fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama itu kehadiran para pedagang muslim. Masuknya para pedagang yang berlayar dari berbagai wilayah seperti pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia merupakan awal pergerakan Islam di Asia Tenggara. Terjadinya pembauran antara pedagang muslim dengan masyarakat pribumi memberikan pengaruh terhadap kondisi masyarakat. Banyak masyarakat pribumi yang masuk Islam. Perkawinan terjadi antara pedagang dengan masyarakat pribumi. Dengan jalan ini banyak pula yang masuk Islam. Fase ini berlangsung sekitar 7-12 Masehi. Yang kedua itu terbentuknya kerajaan Islam. Dengan terbentuknya kerajaan Islam, semakin mendukung bagi perkembangan Islam. Beralihnya kerajaan menjadi Islami tentu akan mempermudah penyebaran agama Islam karena raja tersebut tentu akan menimbulkan masalah bawahan dan rakyatnya untuk ikut masuk Islam dan mengamalkan ajarannya. Ini berlangsung sekitar abad ke-13-16 Masehi. Dan yang terakhir yaitu adanya lembaga keislaman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.